Itu Mon. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami kelompok 11 yang beranggotakan saya Adi Kurniawan dengan NPM 200 20 01 1018 0182 dan ada Alfian Raimondo dengan NPM 20 01 10 018 0229 dan Anindya Farhan dengan NPM 20 01 1018 dan 0315. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang leopard gecko. Yang pertama, gecko hidup di padang pasir yang sangat sering seperti di Pakistan dan Afghanistan, menurut Palika tahun 2007. Jenis leopard gecko sendiri dikenal juga dengan sebutan tokek Pakistan. Hewan ini cukup baik ketika menjadi hewan peliharaan karena ukurannya kecil, tidak membutuhkan perawatan khusus, tidak agresif atau galak, dan tidak berbau. Oke, kemudian di sini ada jenis-jenis gecko. Yang pertama ada Enigma. Enigma adalah mob dominan dan memiliki sejumlah sifat umum. Ketika baru menetas, motifnya cenderung ke totol, bukan ke garis, sedangkan di bagian ekor berwarna putih. Saat beranjak dewasa, motif tersebut umumnya cenderung ke bercak dan spot-spot motifnya juga bertambah. Kemudian ada Eclipse. Oke, Eclipse mob ini hanya mempengaruhi mata serta dapat digabungkan dengan sejumlah motif. Selain itu, ciri Eclipse adalah warna mata hitam dan merah solid seperti kasus albino. Yang selanjutnya ada albino bell. Warna mata bell albino adalah pink, cerah dan motif cenderung bintik-bintik kecoklatan. Warna oke, next saja. Yang selanjutnya ada tangrin. Yang mob ini merupakan salah satu mob yang mempunyai warna dasar orange dan berbeda dengan warna gecko normal lainnya. Intensitas warna orange bisa bermacam-macam seperti jingga hingga kuning sampai warna kemerahan pada sejumlah kelompok. Setelah itu ada SHTCT atau B. Mob ini merupakan paduan dari tangerine dengan warna total hitam atau pigmen warna tubuh yang kurang. SHTTB ini kepanjangan dari super hypo tangerine carotale atau baldi. Yang selanjutnya ada sistem pemeliharaan. Gecko ketika masih bayi dan muda diberikan pakan 4-8 ulat topong atau jangkrik kecil dalam 3 hari sekali. Sedangkan gecko dewasa diberikan 10 jangkrik dalam 3 hari sekali. Dan jangan lupa untuk memberikan air bersih setiap harinya. Setelah itu, kekandangan. Kandang untuk merawat gecko dapat menggunakan box plastik, akuarium, gex, dan lain-lain. Alas kandang yang dapat digunakan seperti kertas, koran, kokopit, dolomit. Suhu kandang yang cocok adalah 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Sebaiknya menggunakan penghangat kandang berupa lampu night glow atau headpad. Pada kandang gecko betina yang sedang dalam proses kawin, harus diletakkan laying box, yaitu wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk betina bertelur. Alas kandang yang dapat digunakan untuk laying box adalah kokopit. Nah, setelah itu ada penentuan jenis kelaminnya. Secara visual, jantan dewasa memiliki hemipenis dan terdapat urat merah jika diterawang menggunakan cahaya. Nah, seperti ini ya di urat merahnya, dan ini ada hemipenisnya terlihat. Sedangkan gecko betina tidak memiliki hemipenis jika dilihat secara visual atau diterawang. Tidak ada urat merah seperti jantan, dan betina juga tidak memiliki hemipenis seperti yang ada pada jantan. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anindya, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai breeding.
Gecko betina siap bereproduksi setelah berumur 1 tahun, sedangkan untuk jantan itu berusia 7 bulan. Tanda gecko betina siap kawin atau berovulasi dapat dilihat pada bagian perut yang memerah, bisa dilihat pada layar. Sedangkan pada gecko jantan juga memiliki tanda pada bagian perut dekat kaki belakang antara perut dan ekor gecko akan muncul bulu-bulu putih di dekat kedua benjolan yang dimiliki oleh gecko jantan. Nah, dalam sekali proses pembuahan dapat menghasilkan telur sebanyak 6 hingga 12 butir. Kemudian, proses bertelurnya berangsur-angsur setiap 2 hingga 3 minggu. Telur-telur yang dihasilkan oleh gecko sebaiknya diambil dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih nyaman. Nah, telur ini diletakkan dalam tempat dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 80 hingga 90% sampai anak dari gecko tersebut lahir. Telur gecko dapat menetas dalam waktu sekitar 45 hari atau kurang dari 2 bulan. Berikutnya masalah pada breeding, itu ada 3. Yang pertama telur infertil, yang kedua telur pesok atau penyok ketika inkubasi, dan yang ketiga telur berjamur atau rusak ketika inkubasi. Untuk telur infertil sendiri atau telur lembek, itu kejadian yang diakibatkan karena indukan baik pejantan maupun betina kekurangan gizi ataupun kalsium, dan juga disebabkan pejantan atau betina tersebut atau calon induk dari gecko tersebut belum cukup siap untuk melakukan pembuahan atau untuk dibuahi bagi betina. Kemudian untuk telur penyok itu ketika inkubasi diakibatkan media penetasan terlalu kering atau suhu inkubasi dinilai terlalu panas yang berpengaruh kepada kondisi telur. Yang ketiga, telur berjamur atau rusak ketika inkubasi itu diakibatkan karena media penetasan terlalu basah atau juga disebabkan suhu inkubasi yang terlalu rendah. Kemudian ada penyakit pada gecko, terdapat beberapa yang sering terjadi. Yang pertama diare, MBD, egg binding, gagal ganti kulit, dan juga kripto. Untuk diare sendiri sering terjadi pada gecko. Ciri utamanya fesesnya cair dan berwarna kuning kehijauan. Cara penyembuhan diare sendiri dengan memberikan obat diare yang biasa diberikan untuk anak-anak manusia dengan cara mencabur obat tersebut dengan sedikit air lalu mengoleskannya ke mulut gecko. Diare yang dialami oleh gecko harus segera ditangani, sebab jika diabaikan dapat mengakibatkan kematian kepada gecko tersebut. Kemudian untuk MBD atau metabolic bone disease itu merupakan penyakit yang diakibatkan dari kurangnya kalsium pada gecko. Efek yang ditimbulkan adalah tulang menjadi bengkok, sehingga sangat penting untuk memberikan asupan kalsium kepada gecko. Karena kalsium tersebut akan menjadi nutrisi bagi pertumbuhan dan pertahanan tulang itu sendiri. Kemudian untuk egg binding itu terjadi pada gecko betina karena tidak dapat mengeluarkan telur yang dikandungnya. Nah, umur gecko yang masih terlalu muda dapat menjadi alasan terjadinya penyakit ini karena gecko masih lemah untuk bertelur. Agar telur dapat keluar, diperlukan bantuan dengan merendam gecko yang sedang mengandung dan memberi pijatan pada perutnya secara rutin. Jika kesulitan, dapat dibantu oleh dokter hewan. Agar menghindari terjadinya penyakit ini, sebaiknya pemilik atau peternak rajin mengecek keadaan telur yang ada pada perut gecko dengan cara melihat bagian bawah perut gecko. Jika kurang jelas, dapat menggunakan lampu atau senter. Nah, nantinya itu akan terlihat warna putih kemerahan pada bagian perut yang merupakan telur. Selain itu, untuk menghindari penyakit ini sebaiknya hindari mengawinkan gecko yang masih muda. Untuk gagal ganti kulit, itu jika proses ganti kulit gagal dan tidak dibantu oleh pemiliknya, maka ada kemungkinan terkena eye corps, yaitu kebutaan. Bahkan jari-jari kaki pada gecko kemungkinan akan terpotong dan cacat. Cara penanganannya dengan membersihkannya dengan air hangat menggunakan kapas yang sudah disterilkan. Pemilik atau peternak harus rajin memperhatikan keadaan kandang sehingga suhu kandang dapat terpantau dan memudahkan leopard gecko dalam proses ganti kulit yang
membutuhkan kelembaban. Kemudian ada kripto. Kripto ini penyakit yang menular dan belum ada obatnya. Di kripto itu diantaranya tubuh menjadi kurus, kemudian bergelambir dan juga gecko sering muntah. Penanganan sementara dengan memberikan sluri atau jus yang berupa jangkrik ataupun ulat dengan campuran madu. Gecko yang terjangkit harus segera dipisahkan dan dijauhkan dari gecko sehat karena itu tadi karena penyakit ini menular. Penyakit kripto ini tidak akan menular kepada peternak. Berikutnya ada peluang beternak gecko. Yang pertama, karena keunikan dari gecko sendiri. Yang pertama, warna kulitnya beragam, kemudian sifat yang jinak dan juga bentuknya yang dinilai lucu oleh para penggemar. Kemudian gecko tidak membutuhkan banyak ruang dalam pemeliharaannya. Lalu yang ketiga, biaya perawatan gecko ini murah. Dan yang keempat, tingginya minat pecinta reptil khususnya di Indonesia. Oke, yang selanjutnya ada analisis usaha kelihatan beternak gecko yang akan dijelaskan oleh Saudara Alfian. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis usaha kelayakan beternak gecko. Nah, yang pertama itu ada biaya investasi. Biaya investasi yang dibutuhkan ini seperti kandang box induk sebanyak 150 pieces dengan harga per buahnya itu 17.000 dengan total harga 2.550.000. Selanjutnya ada kandang box anak. Kita butuh sebanyak 2.000 pieces dengan harga per piecesnya itu 625 perak dengan total harga 1.250.000. Ada rak kandang yang kita membutuhkan 3 buah, satu buahnya itu dengan harga 5.940 dengan total harga 17.820.000. Selanjutnya ada tempat minum, kita butuh sebanyak 350 pieces dengan harga per buahnya itu 10.000 dengan total harga 3.500.000. Selanjutnya ada box penetasan. Box penetasan ini kita butuh sebanyak 40 box dengan harga per boxnya itu 75.000 dengan total harga 3 juta. Nah, untuk box penetasan ini berisi 24 slot telur per box. Selanjutnya ada pink set. Pink set kita butuh sebanyak 1 buah. Selanjutnya ada laying box. Laying box kita butuh sebanyak 100 buah dengan harga per piecesnya itu 625 perak dengan total harga 62.500. Untuk biaya investasi total A sebanyak 28.187.500. Boleh di next. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional itu yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap itu seperti gecko betina dan gecko jantan. Nah, untuk gecko betina sendirinya kita butuh 100 ekor, untuk gecko jantannya kita butuh 20 ekor dengan harga per ekornya itu 250.000. Untuk totalnya itu ada 30 juta gecko. Nah, gecko yang bakal kita ternak itu jenisnya gecko SHT-CT. Nah, selanjutnya itu ada biaya variabel. Biaya variabel ini seperti dolomit, perlit, kokopit, dan koran. Dan ada juga biaya pakan seperti ulat hongkong. Nah, ulat hongkong itu kita butuh 250 gram per minggu dengan total selama setahun itu 1.300.000. Untuk jangkrik itu kita butuh sebanyak 500 gram per minggu dengan harga per 500 gram itu 20.000 dengan total yang kita butuhkan untuk selama setahun itu kita butuhkan 1.040.000. Untuk selanjutnya ada kalsium D3 itu kita butuh 1 pieces per bulan dengan harga per piecesnya itu 30.000 dikali 12 bulan dengan total harga 360.000. Selanjutnya kita juga butuh obat-obatan yang kita butuh seperti
betadin, kapas, dan alkohol. Untuk harga dapat terlihat pada layar. Untuk total biaya operasional kita butuhkan itu Rp32.138.000. Nah, ini untuk biaya operasional dihitung setiap 1 tahun. Boleh di next. Nah, adapun asumsi yang kita tarik itu lama bertelurnya itu 14 hari, lama telur menetasnya 60 hari, rata-rata telur per induk itu 10 butir, mortalitas telur sampai ke anak itu 2%, replenment stok itu kita ngambil 5%, dan harga Nageko umur 1 bulan itu kita dengan harga Rp100.000. Boleh di next. Nah, berikut dinamika populasi dari ternak gecko. Nah, untuk di tahun pertama kita belum langsung mengambil replenment stok karena mengingat gecko sendiri itu memiliki umur yang panjang. Nah, jadi kalau yang keterangan yang kita merahi berarti di situ gecko kita kawinkan. Nah, untuk kita mengawinkan itu di bulan pertama di tahun pertama. Kita mengawinkan sebanyak 100 ekor gecko dengan asumsi yang kita dapat untuk periode pertama itu sebanyak 517 telur, dan nanti di periode kedua juga di 517 telur. Nah, untuk 1 tahun itu kita ada 2 periode. Selanjutnya boleh dilihat pada slide, boleh di next. Nah, tabel penjualan gecko umur 1 bulan. Jadi di tahun pertama itu kita akan menjual sebanyak 1.960 anakan umur 1 bulan, dan pada tahun kedua kita juga bakal menjual 1.910 ekor anakan umur 1 bulan. Jadi untuk 2 tahun berternak gecko kita bakal menjual anakan sebanyak 3.870. Nah, di tahun pertama jumlah telur yang dihasilkan selama 1 tahun itu ada 2.000 telur. Terus mortalitas telur sampai anak tadi yang ada pada asumsi itu sebanyak 2%. Jadi totalnya itu ada 40 ekor atau butir. Replenment stoknya untuk di tahun pertama kita belum mengambil karena tadi mengingat juga umur gecko yang panjang. Terus hasil penjualan anak selama 1 tahun itu dengan harga 100.000 kita berhasil menjual tadi di 1.960 ekor anak dengan uang yang kita raih itu 196 juta. Selanjutnya ada total biaya investasi tambah operasional itu di pengeluaran kita itu ada 32 juta sekian. Biaya tidak terduga ada 395.000. Dengan keuntungan bersih di tahun pertama itu kita berhasil mencapai 163.466 sekian. Nah, di tahun kedua keuntungan bersih di tahun kedua itu ada 186.654.000. Jadi untuk asumsi beternak gecko kita bisa mengembalikan biaya investasi itu di tahun pertama. Mungkin boleh di next. Nah, sekian. Boleh selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, mungkin tadi ada yang ketinggalan sedikit soal di mana kami menjual anakan gecko-nya. Kami di sini menjual anakan gecko-nya di online shop seperti marketplace di Facebook, di Shopee, atau di Tokopedia, dan juga kami menjualnya di pet shop terdekat yang membutuhkan stok gecko ini.
Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.